Di seluruh dunia banyak wanita yang mengalami menstruasi tidak lancar. Mungkin kita termasuk salah satunya. Tapi sebetulnya apa sih yang membuat kita seperti itu? Benarkah karena faktor stres? Tanpa kalian sadari, itu adalah gejala utama dari penyakit PCOS. Apa itu PCOS? PCOS adalah singkatan dari Polycystic Ovary Syndrome. Polycystic Ovary Syndrome adalah kelainan hormonal yang paling sering terjadi pada wanita usia remaja dan wanita usia subur di dunia. PCOS juga penyakit nomor 1 yang menyebabkan wanita tidak dapat hamil. 1 dari 10 wanita pasti mengalami PCOS. Lalu, apa gejalanya? Jerawat, fatigue, hirsutisme, kerontokan rambut, nyeri panggul, infertilitas, kelebihan berat badan, menstruasi tidak lancar, dan kadar testosteron yang tinggi. Diingat baik-baik ya teman gejalanya, jangan sampai lupa. Lalu, apakah ada diagnosanya? Tentu. Kriteria diagnosa untuk PCOS pada remaja terdiri dari kumpulan gejala seperti tidak normalnya periode menstruasi. Tetapi tetap ya teman-teman, untuk hasil diagnosa yang jelas dan pasti akurat, kita harus tetap memeriksakan diri ke dokter dan nanti akan dibantu dengan pemeriksaan USG. Penyebab dari PCOS yaitu ketidakseimbangan hormon, di mana hormon pria lebih besar dibanding wanita. Jangan salah, setiap wanita mempunyai hormon laki-laki. Apakah bisa? Bisa. Hanya saja pada PCOS ini, kadar hormon laki-laki lebih banyak dibanding kadar hormon wanita, sehingga hormon wanita pun terganggu. Apa yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon ini? Obesitas, seperti mereka yang makannya banyak tapi tetap kurus, berbeda dengan mereka yang makannya dikit tapi langsung gemuk. Genetik, yaitu faktor keturunan. Insulin resisten, yang biasa ditemukan pada pasien diabetes tipe 2. Lalu, apakah pengobatannya tepat? Pengobatan PCOS tidaklah gampang, butuh waktu dan kesabaran. Jaminan 100% sembuh pun juga balik lagi ke tubuh pasien, karena kondisi tiap tubuh berbeda. Selain obat, ada 2 yang dapat dilakukan, yaitu diet karbohidrat dan olahraga. Pada pasien PCOS ini kebanyakan kadar gulanya tinggi. Kenapa bisa? Karena ketika makan, gula yang dimakan itu bukan diubah menjadi energi, tetapi tertimbun menjadi lemak yang membuat gemuk. Dan gula ini yang memicu hormon testosteron yang ada di ovarium kalian yang menyebabkan tidak bisanya ovulasi. Maka dari itu, diet. Kurangi gula, kurangi ngemil, kurangi junk food, dan segala yang tidak sehat. Pola hidup sehat itu sangat penting, seperti halnya gula yang menumpuk yang harus dipecah dengan cara olahraga. Maka gulanya makin lama akan makin turun, dan otomatis hormon testosteron juga turun, dan ovulasi pun dapat terjadi. Bisa dilakukan olahraga yang ringan, tapi tetap harus teratur, seperti jalan pagi, renang, zumba, yang penting olahraga. Terapi hormon, apa itu? Pil KB kombinasi, yang di dalamnya terdapat unsur estrogen dan progesteron. Kenapa sih dikasih ini? Selain untuk menormalkan, akan mengurangi jerawat, bulu-bulu supaya tidak muncul. Kemudian, untuk keluhan rambut rontok dan jerawat, akan dibantu dengan spironolactone, yang biasa digunakan juga oleh dokter kulit. Ini juga bisa membantu. Obat berikutnya yaitu metformin. Obat ini digunakan oleh pasien diabetes. Untuk pengobatan dengan pola hidup sehat, teman-teman bisa juga mengimbangi dengan kurangi stres dan istirahat yang cukup ya. Lalu untuk pengobatan dengan obat, teman-teman tetap harus konsultasi lebih lanjut ke dokter, karena setiap individu berbeda. Pengobatan dengan obat dan gaya hidup seharusnya sudah cukup, tapi ini juga masih menjadi perdebatan para dokter. Ada beberapa dokter yang bilang sudah cukup dalam waktu setahun atau 2 tahun, itu sudah sangat baik untuk pasien. Ada juga yang mengatakan itu tidak cukup. Terkadang kita juga harus mengambil pilihan kedua. Apa itu? Biasanya, pilihan keduanya yaitu operatif atau laparoskopi yang tujuannya memancing ovulasi. Jika semua cara tidak berhasil, maka cara terakhir agar dapat memiliki anak yaitu bayi tabung. Tapi, risikonya mahal, tergantung pada keputusan penderita PCOS. Jadi, pesan dan saran buat teman-teman dan wanita di luar sana yang pola hidupnya tidak sehat, jarang olahraga, suka makan junk food, ayo, sekarang dirubah. Lakukan pola hidup sehat, jangan suka makan junk food dan olahraga. Atau buat teman-teman yang sudah terdiagnosis PCOS, ayo, jalanin treatmentnya dengan serius. Jangan baru 2 bulan atau 3 bulan sudah menyerah. Jalani prosesnya, harus sabar. Kalian harus semangat. Sampai betul-betul pada akhir pengobatan dan akhirnya berhasil. Semoga video mengenai PCOS ini dapat membantu kalian para wanita
untuk mengenal dan mengatasi penyakit yang disebabkan oleh kelainan hormon ini. Ingat, lakukan pola hidup sehat, jangan suka makan junk food, dan olahraga.